Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femi Shirin Zamzami, mahasiswi Universitas 19 November Kolaka, program studi farmasi Fakultas Sains Tek. Di video ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang obat golongan statin, yaitu obat lovastatin. Poin-poin yang akan saya bahas adalah yang pertama itu definisi lovastatin, dosis dan aturan pakai lovastatin, interaksi lovastatin dengan obat lain, mekanisme molekulernya, serta efek samping dan bahaya dari obat lovastatin ini. Selanjutnya, poin pertama yang akan saya bahas yaitu definisi lovastatin. Lovastatin merupakan metabolit sekunder yang dihasilkan melalui jalur ketida. Selain lovastatin, geodin juga melalui jalur ketida. Teknik rekayasa genetik digunakan untuk merusak gen yang berperan dalam biosintetis geodin, dilakukan untuk meningkatkan lovastatin. Sebagai analog substrat, lovastatin berikatan dengan enzim HMG-CoA sehingga menghambat sintetis kolesterol. Lovastatin terbukti menurunkan kadar kolesterol dalam darah sehingga mencegah terjadinya penyempitan pembuluh darah arteri, mengurangi terjadinya penyakit jantung koroner, meningkatkan fungsi endotel, mencegah terbentuknya trombus, dan mempengaruhi proses inflamasi. Selanjutnya, lovastatin merupakan golongan obat resep dengan kategori obat penurun kolesterol golongan statin dan dikonsumsi oleh dewasa dan anak-anak umur di atas 10 tahun. Sedangkan lovastatin bagi ibu hamil dan menyusui merupakan kategori X, yaitu studi pada binatang percobaan dan manusia telah memperlihatkan adanya abnormalitas terhadap janin atau adanya risiko terhadap janin. Obat dalam kategori ini tidak boleh digunakan oleh wanita yang sedang atau memiliki kemungkinan untuk hamil. Lovastatin belum diketahui apakah dapat terserap ke dalam ASI atau tidak. Bila Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa berkonsultasi dulu dengan dokter. Terakhir, untuk bentuk obat dari lovastatin ini merupakan bentuk obat tablet. Poin selanjutnya yaitu dosis dan aturan pakai lovastatin. Untuk pemakaian pada dewasa, yaitu 10-20 mg per hari. Dosis dapat ditingkatkan hingga maksimal 80 mg per hari dengan jarak 4 minggu setelah pengobatan awal. Dan untuk dosis pada anak-anak usia 10-17 tahun, yaitu 10-20 mg per hari, dosis dapat ditingkatkan hingga maksimal 40 mg per hari dengan jarak 4 minggu setelah pengobatan awal. Poin selanjutnya atau poin ketiga yaitu interaksi lovastatin dengan obat lain. Yang pertama, peningkatan risiko terjadinya miopati atau rhabdomyolysis jika digunakan bersama dengan clarithromycin, itraconazole, niacin, ketoconazole, gemfibrozil, nefazodone, atau obat antivirus seperti telaprevir. Yang kedua, peningkatan kadar lovastatin jika digunakan bersama amiodaron, diltiazem, atau seritinib. Yang ketiga, peningkatan efektivitas obat antikoagulan seperti warfarin. Selanjutnya atau poin keempat yaitu mekanisme molekuler dari obat lovastatin. Mekanisme molekuler dari obat lovastatin itu struktur kristal HMG-CoA reduktase pada situs katalik membentuk kompleks dengan substrat dan produk yaitu HMG-CoA, HMG, CoA, dan NADPH, sehingga memberikan gambaran rinci mengenai situs aktif enzim. Situs aktif HMG-CoA reduktase membentuk kompleks dengan 6 statin yang berbeda, yaitu mevastatin, simvastatin, fluvastatin, atorvastatin, serivastatin, dan rosuvastatin. Bentuk kompleks antara situs aktif HMG-CoA reduktase dengan golongan statin ini menghalangi terbentuknya kompleks antara substrat dengan enzim. Ikatan yang terjadi antara obat golongan statin dan enzim HMG-CoA reduktase adalah ikatan van der Waals yang bersifat ikatan kuat. Di bagian mekanisme molekuler ini juga terdapat gambar
mekanisme kerja obat golongan statin dalam menghambat biosintesis kolesterol, serta struktur kimia beberapa obat golongan statin. Selanjutnya, poin terakhir atau poin kelima yaitu efek samping dan bahaya dari lovastatin. Yang pertama, itu kelainan otot seperti miopati, sakit kepala, sembelit, mudah lupa, pusing, penglihatan kabur, dan insomnia. Lakukan pemeriksaan ke dokter jika efek samping yang tadi saya sebutkan tidak kunjung mereda, dan segera ke dokter jika muncul reaksi alergi obat yang bisa ditandai dengan munculnya ruam yang menggatal dan bengkak, mata dan bibir membengkak, atau kesulitan bernapas. Selain itu, Anda juga harus segera ke dokter jika mengalami efek samping yang lebih serius, seperti muncul tanda dan gejala rhabdomyolysis seperti nyeri otot, lemas, atau otot yang terasa lembut, terlebih jika disertai demam. Selanjutnya, gangguan hati yang ditandai dengan sakit di perut bagian atas, tubuh lemas, kehilangan nafsu makan, urin berwarna gelap, serta mata dan kulit kekuningan atau penyakit kuning. Terakhir, gangguan ginjal yang ditandai dengan buang air kecil sedikit, pembengkakan di pergelangan kaki, dan napas menjadi pendek. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai obat lovastatin ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.